Upacara bendera memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-69 akan segera dimulai. Setiap pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Siap, berada. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan setiap pemimpin barisan pada pemimpin upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Siap, gerak. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Pada pembina upacara, hormat, gerak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah siap dilaksanakan. Siap, laksanakan. Siap, laksanakan. Ada di samping itu, samping keyboard. Ada orangnya nggak ada. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Mengheningkan cipta yang dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah membangun bangsa ini, membawa bangsa ini kepada kemerdekaan. Dan secara khusus kita akan berdoa buat diri kita sendiri agar menjadi berkat buat bangsa ini. Apa yang sudah dimulai oleh para pahlawan, biar itu juga boleh kita lakukan di atas bangsa ini. Mengeningkan cipta dimulai. Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, kecerdasan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar dikatakan bahwa
untuk melindungi bangsa ini, maka dibuatlah undang-undang. Rupanya aturan itu melindungi kita dari mara bahaya. Disusunlah Pancasila, itu melindungi kita dari setiap hal-hal yang salah, yang coba meracuni bangsa ini. Aturan itu tidak membuat kita jadi susah, tapi aturan itu justru melindungi kita. Kalau kita perhatikan kata demi kata dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut, termasuk dalam cara berpikir kita pun ada aturan. Seringkali kalau kita tidak dijaga dengan puji-pujian, tidak dijaga dengan firman Tuhan, pikiran kita bisa jauh tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau pikiran kita tidak dijaga dengan undang-undang, kita bisa melakukan banyak hal yang salah. Karena itu pada bulan ini juga sekolah ini ditantang untuk mengeluarkan buku kesiswaan yang menjadi acuan para murid. Nanti ada buku untuk budaya sekolah ini, sehingga kita punya acuan apa sih yang harus dilakukan di sekolah ini. Sekali lagi untuk melindungi bangsa ini. Pagi ini kita juga akan ada dalam pujian, supaya pikiran kita juga terus ada dalam penyembahan kepada Tuhan. Tidak melihat semua yang lemah. Seringkali kita melihat yang negatif, tapi mari kita melihat Tuhan yang positif, melihat Tuhan yang kuat, menyembah kepada Tuhan yang besar, sehingga kita tidak lemah dengan keadaan yang sulit di depan kita. Mari kita menaikkan pujian. Seringkali firman Tuhan seringkali dilupakan. Ada satu survei di koran, salah satu penulis mengatakan, dalam 2 hari biasanya lupa firman Tuhan. Tapi kalau puji-pujian itu diulang, diingat terus, itu menjaga kita untuk tetap ada dalam penyembahan kepada Tuhan, menjaga hati kita terus untuk memuji Tuhan. Karena waktu kita menyembah Tuhan, kita mempersiapkan Tuhan bekerja dalam hidup kita, memberikan berkat. Pemazmur mengatakan waktu kita menyembah, memuji Tuhan, kita sedang mempersiapkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Nah, itu jangan pisahkan upacara ini dengan Tuhan. Nah, Tuhan yang menjadikan bangsa ini, Tuhan yang menjadikan kita semua. Pilihannya cuma 2, berkat atau kutuk. Kita taat mendatangkan berkat, kita nggak taat mendatangkan kutuk. Waktu kita datang kepada Tuhan mendatangkan berkat, waktu kita berpaling dari Tuhan mendatangkan kutuk. Dan pagi ini mari kita datang kepada Tuhan. Dalam setiap aspek kehidupan kita, cari Tuhan. 69 tahun depan ke 70, apa yang bisa diberikan buat bangsa ini? Pastor pernah sampaikan di SMP, waktu ke Amerika, bangsa Amerika, apa yang membedakan bangsa Amerika? Mereka bisa menjadi lebih maju. Pada waktu negara Amerika didirikan, itu dari berbagai bangsa datang ke benua Amerika. Mereka datang dengan berbagai latar belakang. Kemudian dibentuklah sebuah undang-undang yang dasarnya adalah firman Tuhan. Sampai kepada mata uangnya pun dituliskan in God we trust. Dalam Tuhan kita percaya, bukan dalam uang. Seringkali kita mengatakan UUD, ujung-ujungnya duit. Tapi bangsa Amerika bisa melakukan kemajuan itu rupanya ada dasarnya. Bisa sampai maju itu ada dasarnya. Dasarnya adalah mereka membangun sebuah undang-undang yang ada firman Tuhan, diisi oleh firman Tuhan. Sehingga dalam cara menyampaikan masyarakat hidupnya, budayanya, itu budayanya budaya yang membangun. Pastor pernah sampaikan di SMP ada pastor ke apotik yang lengkap, mau cari obat, vitamin, terus dikatakan dia tidak ada. Maafkan kami tidak menyediakan apa yang Bapak minta. Biasanya kalau kita di toko nggak ada, udah aja stop sampai situ. Tapi rupanya ada sebuah nilai melayani di dalam mereka, sehingga kalau mereka nggak memberikan yang terbaik, itu mereka merasa salah.
Soalnya saya nggak bisa memberikan obat yang diminta. Obat kami nggak lengkap, kan kami nggak bisa memberikan yang terbaik buat customer dengan cara seperti itu. Nilai melayani begitu kuat karena udah dibangun di dalam dasar firman Tuhan. Tapi yang perlu diperhatikan juga, salah satu pengajar di Amerika ada bicara begini. Keadaan dulu sama sekarang berbeda. Anak-anak muda sekarang setelah SMA mereka bekerja. Umur 18 tahun mereka bekerja sambil kuliah, dan memang dilihat mereka jungkir balik, berusaha. Tiap kali makan ke restoran, itu anak-anak kuliahan tuh yang mengerjakan masaknya, cuci piringnya, melayani. Mereka nggak mau bergantung kepada orang tua, mereka mau mandiri. Bagus tradisi untuk menjadi mandiri, tapi sekarang rupanya ada jebakan. Iblis nggak suka dengan semua yang baik itu. Sekarang ini dimunculkanlah game-game, kegairahan mereka untuk menatap masa depan, untuk menjadi bangsa ini. Mari kita lihat tatap hari esok, bangsa yang lebih baik, bangsa yang hebat, bangsa yang bangkit dari kebodohan, bangsa yang bangkit dari kemiskinan, bangsa yang bangkit dari kebinasaan. Jangan sampai kita yang sudah mengenal Kristus malah ada dalam kebodohan, malah ada dalam kemiskinan, malah ada dalam kebinasaan. Jangan sampai kita yang mengenal Tuhan Yesus, yang sudah bangkit 2000 tahun lalu, kita sendiri nggak mengalami kuasa kebangkitan itu, roh kebangkitannya yang luar biasa. Dan ini menjadi tantangan. Setiap hal yang mencoba menjebak, putuskan. Pastor coba ingatkan waktu kalau kita mau membangun kebiasaan baru, putuskan kebiasaan lama. Kalau kita mau bangun lebih awal, stop bangun tidur kemaluan. Bangun lebih awal dengan tidur lebih awal. Mari kita bersama-sama membangun budaya yang baru. Dengan bukunya kesiswaan itu menjaga kita, melindungi. Dengan firman Tuhan menjaga kita tetap fokus kepada apa yang Tuhan mau. Jangan fokus kepada kesibukan kita yang akhirnya kita nggak bisa lihat hari depan yang penuh dengan harapan di depan. Karena kita di bawah masalah. Kita nggak bisa di atas masalah, tapi kita terus ada di bawah masalah. Dan Tuhan sedang bawa kita naik seperti burung rajawali, naik terbang tinggi. Kalau angin badai datang dia naik, bukan dia terbawa oleh badai, tapi dia naik di atas badai itu, sehingga dia mengatasi badai. Pagi ini biar kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita mengingat Tuhan di dalam atas bangsa ini, mengucap syukur 69 tahun. Walaupun koran-koran gak mudah buat pemerintahan yang baru, karena duitnya udah habis sama subsidi BBM, sehingga pemerintah yang baru gak punya modal. Tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan akan membukakan jalan buat atas bangsa ini untuk jadi lebih baik. Percayalah, guru-guru sekolah berusaha memberikan yang terbaik buat kalian. Sementara di sekolah lain tidak disediakan bimbel, sekolah ini menyediakan rumah belajar, termasuk dalam uang sekolah. Walaupun sebenarnya uang sekolah pun masih disubsidi. Yang kalian bayar itu pun masih lebih besar dari subsidi. Tapi percayalah, yang ditabur yang baik buat sekolah ini itu tidak akan pernah sia-sia, akan berbuah 100 kali lipat ganda dalam hidup kalian. Waktu-waktu yang ada di sekolah ini gunakan dengan baik. Jangan terjebak dengan sesuatu kesibukan yang membuat kita tidak bisa melihat sasaran yang Tuhan mau. Pemazmur bilang begini, seperti anak panah di tangan pahlawan, demikian juga anak-anak muda tepat pada sasarannya. Ada yang nanti jadi arsitek, ada yang jadi dokter, ada yang jadi pejabat di atas bangsa ini, gak akan jadi pengusaha, bahkan ada pemimpin buat bangsa-bangsa lain. Coba arahkan mata kita, jangan sibuk dengan masalah yang membuat kita tidak bisa melihat yang baik dari Tuhan. Datang kepada Tuhan, mari bangun ujian setiap hari dalam
hidup kita. Ya, nyanyikan lagu-lagu baru dalam hidup kita. Ya, karena itu daily devotion. Pastor kalau sedih, kalau melihat puji-pujian, datang aja gitu ya. Persiapkan dengan baik sehingga Tuhan, waktu kita memuji Tuhan, itu mempersiapkan kedatangan Tuhan, memberkati kita semua. Jangan abaikan yang baik dari Tuhan, karena semua Tuhan sediakan buat kita. Darahnya tercurah di atas bangsa ini. Pastor mau sebentar kalau kita menyanyikan lagu nanti kita juga ikut bernyanyi. Ya, nanti mungkin ada kata-katanya bisa nanti kasih ke saya. Kita akan bernyanyi bersama-sama, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, sehingga kita bisa tetap ada semangat. Ya, manusia nggak punya kekuatan untuk melawan masalah, tapi kalau roh itu kuat di dalam kita, Roh Kudus itu, roh yang tinggal di dalam kita lebih besar daripada roh intimidasi dari si iblis. Kiranya terus roh itu menguasai kita, roh pujian, penyembahan, Roh Kudus itu menguasai kita, roh yang memuliakan Bapa di surga. Mari kita akan melanjutkan upacara ini, nanti kita tetap memandang kepada Tuhan dalam semua aspek hidup kita. Upacara boleh selesai sebentar, tapi Tuhan tetap ada bersama kita dalam setiap permasalahan kehidupan kita. Dia mengasihi kita, Dia mencintai kita. Tuhan memberkati. Siap, siap. Nyanyikan lagu wajib nasional Hari Merdeka. Yang bernyanyi jangan hanya Obadanya. Obadah hanya memimpin, ya. Mereka sudah mempersiapkan, tapi kita ikut nyanyi juga. Karena ini lagu-lagu nasional, lagu-lagu kebanggaan buat bangsa kita. Ya. Waktu kita menyanyikan lagu ini, biar jiwa nasionalis kita, cintaan kita akan bangsa ini muncul. Ya. Boleh diulang? Ya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita
Bubarkan. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Pada pembina upacara, hormat. Gerak. Gerak. Pembina upacara diperkenalkan